Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan logaritma mengenai sifat-sifat dasar dari logaritma. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, untuk soal bagian ini kita diminta menentukan nilai-nilai yang ada pada soal ini ya. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, yang A, 7 log 49. Ini kita ubah dulu menjadi 7 log 7 pangkat 2, gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan menjadi 2 dikali 7 log 7. Atau sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, kemudian yang B, kamu perhatikan 3 log 81. Nah, ini 81-nya kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 4. Atau bisa kita tulis 4 dikali 3 log 3 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, sekarang yang C, kamu perhatikan 4 log 32. Nah, ini kita usahakan bilangan pokoknya supaya sama, yaitu menjadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5. Berarti kalau kita tuliskan, ini ya, ini pangkat ini sama ini, kita taruh di depan. Jadi 5/2 kali 2 log 2. Atau sama dengan 5/2 kali 1 sama dengan 5/2. Oke, sekarang yang D, kamu perhatikan 64 log 4. 64 ini bisa kamu ubah menjadi 4 pangkat 3 log. Nah, ini 4, atau boleh ditulis 4 pangkat 1, boleh ya. Berarti menjadi 1/3 kali 4 log 4. Atau 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. Ya, selanjutnya yang E, ini 25 log akar 5. Nah, ini bisa kita tuliskan 5 pangkat 2 log 5 pangkat setengah ya. Ini kalau kita tulis jadi 1/2/2 kali 5 log 5. Atau 1/4 kali 1 sama dengan 1/4. Oke. Kemudian yang terakhir, yang F, kamu perhatikan 2 log 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 itu bisa tulis 2 log 2 pangkat 3/2. Berarti jadi 3/2 kali 2 log 2. Berarti sama dengan 3/2 kali 1 sama dengan 3/2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita diminta untuk menghitung nilai soal-soal di bawah ini ya. Nah, ini kita coba. Yang pertama ini menggunakan sifat perkalian logaritma, berarti karena bilangan pokoknya sudah sama ini ya, berarti bisa kita tulis 2 log 8 kali 4 boleh. Atau satu-satu juga boleh ya. Ini berarti kan 2 log 32 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Ya, atau kita tulis 5 dikali 2 log 2 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Oke. Kemudian yang B, kamu perhatikan, ini bilangan pokoknya juga sudah sama, berarti kita bisa tuliskan 6 log 18 kali 2 ya. Berarti jadi 6 log 36. Atau 6 log 6 pangkat 2 sama dengan 2 kali 6 log 6. Berarti sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Yang C, kamu perhatikan ini pengurangan. Bilangan pokoknya juga sudah sama, berarti bisa kita tulis kalau pengurangan itu 3 log, jadi pembagian 81/27. Berarti jadi 3 log 3 sama dengan
1. Oke, mudah bukan? Oke, diketahui 3 log A sama dengan 5 dan 3 log B sama dengan 2. Maka tentukan nilai 3 log A pangkat 4 dikali B pangkat 6. 4 B pangkat 6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita ubah perkalian menjadi penjumlahan ya. Berarti jadi 3 log A pangkat 4 ditambah 3 log B pangkat 6. Atau bisa kita tulis 4 dikali 3 log A ditambah 6 dikali 3 log B. Oke, berarti ini jadi 4 dikali 3 log A-nya itu 5, ditambah 6 dikali 3 log B-nya itu 2. Berarti sama dengan 20 tambah 12 sama dengan 32. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan, jika 2 log 3 sama dengan A, maka nyatakanlah logaritma berikut ini dalam bentuk A. Nah, kamu perhatikan 81 log 3. Ingat, ini bilangannya 2 dan 3, jadi kita usahakan sama. Ya, ada 2 dan 3-nya. 81 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 4 log 32 itu 2 pangkat 5. Ya, berarti ini dengan sifat logaritma ini menjadi 5/4 dikali 3 log 2 gitu ya. Nah, kamu perhatikan yang diketahui kan 2 log 3 sama dengan A ya. Kamu ingat kalau A log B itu sama dengan 1/B log A. Berarti ini bisa ditulis 5/4. Kalau 2 log 3 itu A, maka 3 log 2 itu adalah 1/A. Berarti bisa ditulis 5/4A. Oke. Nah, sekarang yang B, kamu perhatikan, ini 3-nya sudah paling sederhana. Kita ubah 54-nya, ya 3 log 54 itu kalau dibagi 2 kan 27 ya. Berarti ditulisnya 2 kali 3 pangkat 3 ya. Nah, ini kita pisahkan jadi 3 log 2 ditambah 3 log 3 pangkat 3 ya. Perkalian jadi penjumlahan. Nah, 3 log 2 itu tadi 1/A ya. 1/A. Ditambah ini 3 dikali 3 log 3. Berarti nilainya 1/A tambah 3. Oke, mudah bukan? Oke, kita diminta untuk menghitung setiap logaritma berikut. Untuk yang A, ini jangan lupa kita gunakan sifat ini ya. A log B dikali B log C, ya, karena ini sudah sama, maka hasilnya adalah A log C. Nah, maka untuk soal ini, perhatikan ini sudah sama ya, berarti bisa kita tuliskan 2 log 64. Nah, tinggal kita ubah 64-nya itu menjadi 2 pangkat 6. Berarti ini bisa tulis 6 dikali 2 log 2. Nanti kalau sudah bisa langsung aja ya, 6 gitu ya. Ini kita tulis lagi jadi 6 kali 1 sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang yang B, kamu perhatikan, sifat dari perkalian adalah komutatif nih. Nah, ini kan lebih mudah didekatkan dengan ini ya. Jadi kalau kita tulis jadi 3 log 5 dikali 5 log 8. Kemudian dikali 8 log 27. Jadi kalau kamu perhatikan, nah ini sudah sama gitu ya. Berarti tinggal kita ambil nilainya yaitu 3 log 27. Berarti jadi 3 log 3 pangkat 3. Nah, ini bisa ditulis langsung 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita diminta untuk menentukan hasil dari 3 log 45 kuadrat dikurang 3 log 5 kuadrat per 3 log akar pangkat 3 dari 15. Nah, bentuk yang atas ini kalau 3 log 5-nya saya anggap A, jadi A kuadrat. Ini B, berarti min B kuadrat. Nah, ini kalau difaktorkan, kamu ingat jadi A plus B dikali A
min B, gitu ya. Nah, berarti soal ini kalau kita faktorkan bagian atasnya ini jadi 3 log 45 ditambah 3 log 5 gitu ya. Kemudian dikali 3 log 45 dikurang 3 log 5. Oke. Per, ini bawahnya bisa kita tulis 3 log. Ini jadi 15 pangkat 1/3. Oke. Kita lanjutkan. Ini menjadi 3 log 225 gitu ya. Dikali ini jadi 3 log 9. Per bawahnya ini jadi 1/3 kali 3 log 15. Oke, nah sekarang kamu perhatikan, ini bisa kita ubah ya. 3 log 225 itu kan 3 log 15 pangkat 2 gitu ya. Nah ini 3 log 3 pangkat 2 per ini tetap 1/3 dikali 3 log 15. Ya. Nah ini nanti kalau sudah mahir boleh langsung ya. Nah ini kita lanjutkan. Nah maka ini diteruskan menjadi 2 dikali 3 log 15 ya, dikali ini ke depan juga 2 dikali 3 log 3 per ini bisa dituliskan tetap 1/3 dulu biar lebih jelas 3 log 15. Oke. Nah, kamu perhatikan ini kan bisa dihilangkan. 3 log 3 nilainya ke 1. Berarti jadi 2 kali 2. Nah, ini jadi 3/1. Berarti sama dengan 12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan bentuk ini. Kita diminta untuk mencari nilainya ya. Untuk menyelesaikan bentuk ini, kamu ingat sifat logaritma itu A pangkat A log B. Jadi kalau ini sudah sama, itu hasilnya sama dengan B. Nah ini kita ubah dulu nih. Ini jadi 5 ya, pangkat 5 pangkat 2 log. Nah, ini 3 pangkat 2 boleh. Per, yang bawah juga sama. Ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Kemudian dikali 2 log 3. Berarti kalau kamu perhatikan, ini bisa kita tulis 5 pangkat 5 log ini jadi 3 pangkat 2/2. Jadi kita taruhnya di sini ya. Harusnya kan di sini biasanya kita pindahkan ke atas. Begitu juga yang bawah. Ini bisa kita tulis 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Gitu ya. Nah, kamu perhatikan berdasarkan sifat ini berarti yang bagian atas itu nilainya 2/2 kan 1 berarti tinggal 3 per ini 27. Kalau kita sedangkan 1/9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B. Nilai dari 4 log 15 itu berapa? Kita perhatikan 4 log 15. Ya. Nah, kamu lihat di sini karena di sini angkanya 4, jadi ini 4 ini tidak perlu kamu sederhanakan, berarti 15 yang kita coba ubah. Berarti ini bisa kita tulis 4 log 3 kali 5 gitu ya. Nah, dengan sifat logaritma ini bisa kita tulis 4 log 3 ditambah 4 log 5. Oke. Nah, sekarang kamu lihat 4 log 3 nilainya tidak ada ya. Adanya 3 log 4. Berarti ini dibalik jadi 1/B. Ditambah 4 log 5 juga nggak ada ya. Adanya 5 log 3 sama 3 log 4. Nah, ini kita harus coba ubah. Kalau kamu perhatikan, kalau saya tulis
5 log 3 dikali 3 log 4, ini kan menghasilkan 5 log 4. Ya. Jadi kalau kita lanjutkan, ini A kali B sama dengan 5 log 4. Berarti 4 log 5 bisa kita tulis 1 per AB. Gitu ya. Nah, ini kita samakan penyebutnya dulu dengan AB. Ya, berarti di sini jadi A tambah 1. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kamu perhatikan, jika 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B, maka tentukan nilai dari 9 log 150. Oke, nah untuk soal ini berarti kedua angkanya kita ubah ya. Kita gunakan sifat log 150 per log 9 ya. Nah, berarti 150 itu bisa kita tuliskan jadi log ya. Ini 2 ya kali 3 kali 5 pangkat 2 gitu ya. Per 9 itu kita tuliskan ini 3 pangkat 2. Berarti ini bisa kita ubah ya. Ini jadi kita ubah menjadi penjumlahan jadi log 2 tambah log 3 tambah nah, ini log 5 pangkat 2 per ini 2-nya boleh dikedepanin juga 2 log 3 ya. Nah, kalau kita lanjutkan ini kan kamu lihat dari soal lebih sering muncul angka 2 ya. Maka sini kasih aja 2 biar lebih mudah. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan 2 log 2 itu 1 tambah 2 log 3 itu A tambah 2 log 5 itu B karena ada 2 di sini. Berarti jadi 2B per 2 log 3 tadi A berarti 2A. Berarti jawabannya kamu perhatikan 1 tambah A tambah 2B per 2A. Berarti jawabannya yang A. Oke, mudah bukan? Oke, jika nilai 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka kita diminta menentukan nilai 6 log 15 dalam bentuk A dan B. Nah, ini kita ubah ya dengan sifat menjadi log 15 per log 6. Nah, kita gunakan angka yang diberikan. Berarti ini bisa kita tulis log 3 kali 5 ya per log 3 kali 2. Atau kita ubah menjadi penjumlahan log 3 tambah log 5. Bawahnya juga sama. Jadi log 3 tambah log 2. Nah, kamu perhatikan dari soal yang sering muncul adalah angka 3. Ini triknya biar mudah. Kita kasih bilangan pokoknya 3 semua. Ya. Nah, berarti 3 log 3 itu 1, tambah 3 log 5 itu B, per 3 log 3 1, tambah 3 log 2, adanya 2 log 3 itu A. Berarti 3 log 2 itu 1 per A. Nah, untuk menyederhanakannya, semuanya dikalikan A per A. Berarti atasnya A buka kurung 1 tambah B, bawahnya itu menjadi A tambah 1. Ya, berarti jawabannya kalau kamu perhatikan adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan diketahui P log 2 sama dengan 8, kemudian Q log 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q kuadrat, maka nilai T log S berapa? Nah, ini kita perhatikan, P log 2 itu 8, berarti bisa kita tulis P pangkat 8 itu sama dengan 2. Ya. Berarti kalau kita mau tulis P pangkat 4, itu sama dengan akar 2 ya, atau 2 pangkat setengah. Kemudian yang kedua, Q log 8 sama dengan 4. Ini bisa kita tulis Q pangkat 4 sama dengan 8.
Atau kalau kita ubah Q kuadrat, ini sama dengan akar 8. Atau ditulisnya 2 pangkat 3/2. Nah, sekarang yang ditanya adalah T log S. Nah, kamu perhatikan, S itu adalah P pangkat 4, berarti sama dengan 2 pangkat setengah. Kemudian T itu adalah Q kuadrat, berarti sama dengan 2 pangkat 3/2. Berarti kalau ditanya T log S, ini bisa kamu tulis, T-nya adalah 2 pangkat 3/2 log 2 pangkat setengah. Atau kita tuliskan 1/2 per 3/2 kali 2 log 2. Berarti ini jadi 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Diketahui A sama dengan 4 log X dan B sama dengan 2 log X. Jika 4 log B tambah 2 log A sama dengan 2, maka A tambah B berapa? Perhatikan A ini sama dengan, kita ubah 4-nya itu jadi 2 pangkat 2 log X gitu ya. Berarti kalau saya tuliskan jadi A sama dengan, ini pangkat 1 jadi 1/2 kali 2 log X. Nah, kamu perhatikan 2 log X itu adalah nilainya B ya. Berarti ini bisa saya tulis A sama dengan setengah kali B. Atau 2A sama dengan B. Oke, sekarang kita menuju ke soalnya. Ini kita ganti B-nya. Jadi 4 log 2A. Nah, ini supaya ya bilangan pokoknya sama 4, ini berarti saya kuadratkan. Nah, ini juga A-nya saya pangkatkan 2. Nah, sama dengan ini supaya bilangan pokoknya 4, maka 4 log 4 pangkat 2. Gitu ya. Berarti ini kalau kita perhatikan, ini jadi 4 log 2A ditambah 4 log A kuadrat sama dengan 4 log 16. Oke, berarti baru dengan sifat logaritma ini menjadi 4 log. Nah, ini kan jadi perkalian ya. Jadi 2A pangkat 3 sama dengan 4 log 16. Nah, karena ini udah sama, ya. Berarti ini kita bisa tulis 2A pangkat 3 sama dengan 16. A pangkat 3 sama dengan 8. Berarti A-nya 2. Nah, kalau A-nya 2, maka kita dapatkan B-nya sama dengan 2A sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Berarti pertanyaannya adalah A tambah B. Berarti sama dengan 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, soal-soal latihan tentang sifat-sifat logaritma telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.